Nah, kita akan melanjutkan Bible story kita ya, tentang Bapak Yakub. Nah, minggu lalu kan Bapak Yakub diberkati oleh papanya Ishak ya. Akhirnya Yakub menjalani kehidupannya sampai dia besar, mempunyai istri dan mempunyai anak-anaknya. Nah, selanjutnya kita akan bercerita tentang anak dari Bapak Yakub. Bapak Yakub setelah Bapak Yakub menikah, dia mempunyai anak. Ada 12 anak Bapak Yakub. Wah, banyak sekali. Nah, kita akan melihat ya. Ada satu anak yang paling disayang oleh Bapak Yakub. Nah, nama anak yang paling disayangnya itu adalah Yusuf. Nah, itulah yang akan kita ceritakan, anak Bapak Yakub yang bernama Yusuf. Ya, sama dengan memory verse kita. Karena Tuhan mengasihi Yusuf, menyertai Yusuf, apapun yang dilakukan Yusuf berhasil. Itu memory verse kita. Kita lihat ceritanya ya. Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing
lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, anak-anak sudah lihat videonya? Iya, ternyata Yusuf nggak disukai sama saudara-saudaranya, benci saudaranya sama Yusuf. Padahal Yusuf baik. Kenapa sih benci? Iyalah, cemburu kakak-kakaknya, abang-abangnya. Karena kenapa sih hanya Yusuf yang disayangi papanya? Kenapa sih nggak mereka juga gitu? Akhirnya saudara-saudaranya berbuat jahat kan sama Yusuf tadi. Mereka membuang Yusuf ke sumur. Mereka berbohong sama papanya. Ya, mereka sudah banyak melakukan kesalahan. Pertama, membuang Yusuf, abang-abangnya Yusuf ya, membuang Yusuf, kemudian berbohong kepada papanya Yakub kalau Yusuf dimakan harimau. Nah, itu berbohong, nggak bagus ya. Nah, akhirnya walaupun saudara-saudaranya jahat sama Yusuf, ternyata
Yusuf disertai Tuhan karena roh Tuhan ada pada Yusuf sehingga Yusuf mempunyai kasih yang besar. Dia tidak membenci saudara-saudaranya walaupun saudara-saudaranya udah berbuat jahat sama dia, ya. Nah, Tuhan sudah pilih Yusuf untuk memimpin bangsa Mesir waktu itu. Ya, akhirnya waktu kelaparan, akhirnya keluarga Yusuf, Bapak Yakub terselamatkan dari kelaparan karena Tuhan yang memberkati semuanya dari keluarga Bapak Yakub karena Yusuf tadi diberkati Tuhan. Ya, anak-anak juga begitu. Yang pertama, kita jangan seperti abang-abangnya Yusuf ya. Misalnya papa mama kita kasih kakak kita mainan karena dia ulang tahun. Nah, kita marah. Padahal kan mama papa kita punya alasan. Ya. Nah, nanti kakak atau abang kita nggak dimarahin, kita dimarahin. Kenapa? Kayaknya mama papa pilih kasih, nggak sayang aku. Padahal karena kita nggak anak yang dengar-dengaran. Mungkin saja kakak sama abang kita dengar-dengaran mama papa sehingga nggak dimarahin. Nggak akan ada mama papa yang marahin anak yang good, ya, anak yang nggak taat, yang nggak dengar-dengaran, yang pasti ditegur dan dimarahi mama. Nah, mungkin saja anak-anak yang dimarahi mama itu merasa nggak disayang, padahal karena nggak dengar-dengaran. Jadi kita mau jadi anak dengar-dengaran ya. Nah, kalau ada yang menjahati kita tidak usah balas dendam. Ya, sama seperti Yusuf tadi, dia nggak marah sama saudara-saudaranya. Nah, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Akhirnya, ya mereka menjadi keluarga yang diberkati. Iya, bagus ya. Yusuf memiliki hati yang sangat baik sekali. Nah, itulah sebabnya anak-anak, Teacher Eva juga belajar dari kisah Yusuf, dari kisah Yakub, Ishak, dan Bapak Abraham menjadi anak-anak yang berkarakter baik, taat, sayang, hormat, ya, tidak dendam, tidak marah. Itulah yang dicontohkan dari cerita Alkitab orang-orang yang sudah diceritakan seperti Bapak Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Nah, minggu depan kita ada cerita yang lain lagi, bersambung sepertinya. Masih cerita tentang keluarga Bapak Yakub. Nah, kita mau melihat apa yang akan terjadi lagi dengan Yusuf ya, dengan papanya Yakub. Ya, papanya Yakub. Oke? Nah, janji ya anak-anak menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi kakak, sayang abang kakak, sayang papa mama ya. Menjadi seperti Yusuf, enggak marah-marah, enggak dendam, enggak membalas kejahatan dengan kejahatan ya, malah melakukan yang kebaikan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video ini. Kita ketemu lagi hari Senin ya dalam pelajaran yang baru. Oke, sehat-sehat semua anak teacher, banyak minum, istirahat, bobok siang yang cukup, tidak terlalu banyak bermain handphone ya, supaya matanya sehat, nggak sakit ya. Nonton TV secukupnya, jadi anak yang taat. Kalau mama papa suruh bobok, istirahat ya. Kalau mama papa suruh makan ya. Oke. Bye bye anak-anak teacher. Tuhan memberkati. I love you all.